dengan NIM 22311111024. Saya sebagai pemeran seorang guru. Perkenalkan, nama saya Desa dengan NIM 223111003. Saya berperan sebagai editor. Berikut video yang akan kami tayangkan. Selamat menonton. Terima kasih. Merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada peserta didik usia dini, pendidikan dasar, hingga menengah. Guru merupakan sosok yang bisa membentuk watak dan jiwa para peserta didik. Guru memiliki kuasa untuk membangun dan membantu kepribadian peserta didik agar bisa menjadi seorang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Perkembangan terbaru terhadap pandangan mengenai belajar mengajar menuntut seorang guru untuk meningkatkan kompetensi dan perannya, karena seyogyanya proses belajar mengajar serta hasil belajar mengajar yang besar ditentukan oleh seberapa besar peran dan kompetensi seorang guru. Walaupun dunia terus mengalami perkembangan sehingga banyak hal yang bisa digantikan oleh mesin ataupun robot, namun beberapa peran guru di dunia tidak akan bisa digantikan oleh siapapun, dikarenakan guru merupakan sosok cita-cita yang mengajar, bekerja dengan simpati dan empati. Guru merupakan sosok motivator. Guru adalah fasilitator. Ia merupakan mediator dan pengelola kelas. Peran-peran guru sebagai pengelola kelas menuntut para guru untuk bisa mengelola kelas dan lingkungan sekolah agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih berfokus ke tujuan-tujuan pendidikan. Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan belajar yang bisa merangsang dan menantang para peserta didik untuk lebih giat belajar sekaligus mampu memberikan rasa aman selama proses belajar mengajar. Seorang guru juga diharapkan mampu dan dituntut untuk bisa menerapkan strategi pembelajaran agar kiranya proses pembelajaran ataupun belajar mengajar dapat terjalin, terlaksana dengan efektif dan efisien. Seorang guru diharapkan untuk menerapkan strategi pembelajaran selama proses ia belajar dan mengajar. Dalam mengajar, mungkin guru memiliki tantangan atau permasalahan tersendiri yang terkadang sulit untuk dihadapi. Setiap tantangan tersebut bisa disebabkan karena faktor internal atau dalam diri guru itu sendiri dan faktor eksternal, yaitu bisa dari siswa ataupun lingkungan sekolah. Meski begitu, guru harus bisa mengatasi permasalahan tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Sebagai guru, tentunya harus punya rencana dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru bisa membuat RPP, menyiapkan perangkat ataupun media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Contoh kayak Giska ini, pagi-pagi masih semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dulu sebentar. Nanti bakal nyanyikan selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Nah, nanti yakinnya itu hore ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar semua? Jika senang mari katakan hore. Hore. Setelah kita menyanyikan yel-yel yang Ibu berikan tadi, Ibu pengen kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai sambutan sebelum kita belajar ya. Untuk yang masih berbicara ataupun kurang fokus
banyaknya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Tuan kelasnya boleh dipimpin doanya dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk semuanya. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal teks berita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan ibu jelaskan, siapa di sini yang pernah mendengar atau membaca berita? Contohnya nih, ibu mendengarkan berita dari TV, dari situs TV One. Nah, ibu akan tanya satu persatu dari antara kalian. Kalian jelaskan, kalian membaca atau menonton dan dari mana sumbernya. Contohnya dari TV One, atau dari koran, ataupun dari majalah. Dimulai dari Facebook. Baik Bu, saya kemarin menonton berita di TV di acara Kompas TV Bu. Oh, Salma? Saya nggak baca. Oh, kenapa Salma? Oh, tidak suka berita ya. Lanjut, Dian. Saya kemarin Bu mendengar suatu berita dari televisi yaitu dari Nusantara TV Bu. Oke, selanjutnya di samping Dian. Saya kemarin menonton televisi mengenai berita kebakaran Bu di TV One. Oh, TV One. Memang itu situs yang bagus itu ya. Atika? Saya nengok beritanya di internet Bu. Internet. Selanjutnya Saya nengok beritanya di Metro TV. Metro TV. Selanjutnya Jogi? Saya dari Upin Bu. Upin Ipin berita apa? Memang ada berita dari Upin Ipin. Kebakaran Bu. Ada begini ngada-ngada nih. Selanjutnya cek cantik yang samping Jogi. Dari TV One. TV One. Kania? Dari Kompas Bu. Kompas. Selanjutnya Saya dari sosial media Bu. itu siapa yang pakai jilbab biru itu namanya? Dinda Bu. Oh, Dinda. Oh, Dinda dari mana? Saya dari Metro TV Bu. Saya dari internet Bu. Saya dari media sosial Bu. Saya tidak nonton berita Ibu, karena nggak punya TV. Oh, nggak punya TV. Tapi sekarang udah ada handphone loh. Handphone saya juga nggak punya Ibu. Astaga, kasihan sekali ya. Nanti nonton bareng ya di rumah teman-teman yang lain. Boleh Bu. Oke, selanjutnya internet. Itu ya siapa dia namanya itu? Pria berbaju merah itu. Ferdi. Oh iya, itu aku lihat Ferdi. Dari mana Ferdi? Saya menonton berita bola itu di TV Bu. SCTV. Berita bola ya? Iya Ibu. Oke, selanjutnya yang gantian itu? Saya menonton berita di CNN. Oke, selanjutnya dari TikTok. Memang TikTok ini juga udah menyajikan berita yang banyak ya. Dan yang terakhir itu siapa namanya di belakang? Karmelia. Ah iya, Kamelia. Dari mana Nak? Dari Facebook Ibu. Dari Facebook. Berarti udah sebagian besar dari anak-anak ibu ini membaca ataupun mendengarkan berita ya. Oh, ibu lupa nih. Ibu lupa mengabsen kita semua. Siapa di sini yang belum yang nggak datang atau sakit? Siapa teman-temannya? Kalau dulu kanan kiri. Anggi Bu. Anggi, udah memang udah berapa kali dia nggak datang ya. Andi, kenapa itu? Izin dia Bu. Oh, izin ibu. Oh, oke. Terima kasih ya Nak untuk informasinya. Nah, mengenal teks berita, ibu akan menjelaskan ya. Nah, apa itu berita? Berita adalah salah satu bentuk produk jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi ataupun peristiwa untuk menyusun teks berita yang baik. Dalam menyusun teks berita yang baik perlu memahami unsur-unsur, struktur, dan mengikuti kaidah kebahasaan. Nah, berdasarkan apa yang telah ibu jelaskan mengenai pengertian berita, adakah anak-anak ibu yang boleh menjelaskan menurut pendapatnya mengenai pengertian
Untuk Dian, boleh nak? Baik Bu, menurut saya berita itu adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh pembawa acara kepada semua orang. Nah, berita itu diambil dari kejadian-kejadian yang entah itu baru terjadi atau terjadi kemarin atau terjadi hari kemarin, seperti itu Bu. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Dian. Nah, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait pengertian berita? Untuk Jogi mungkin, silakan nak. Menurut saya Bu, berita itu tentu pasti melibatkan wartawan Bu, atau juga bisa dikatakan adanya seseorang yang meliput sebuah kejadian untuk disiarkan, dan berita itu harus bersifat fakta Bu, harus benar-benar terjadi Bu. Oke, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita Jogi. Nah, anak-anak ibu sekalian, dalam teks berita terdapat tiga bagian yang harus dipenuhi. Yang pertama itu unsur teks berita, yang kedua itu struktur teks berita, dan yang terakhir itu adalah kaidah kebahasaan teks berita. Kita masuk pada bagian yang pertama, unsur teks berita. Dalam unsur teks berita ini terdapat bagian-bagian 5W 1H. Yang pertama itu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, unsur teks berita ini bertujuan agar berita tersebut tidak keluar daripada jalur. Nah, maksud dari tidak keluar daripada jalur ini anak ibu sekalian, agar berita tersebut memiliki kerangka yang jelas, sehingga dapat disampaikan ataupun tersampaikan melalui mendengar ataupun membaca oleh khalayak dengan jelas dan baik. Selanjutnya itu ada struktur piramida terbalik. Struktur piramida terbalik ini anak-anak sekalian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kepala berita, tubuh, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Kepala berita ini bertujuan ataupun memiliki fungsi sebagai pembuka berita atau awal berita. Tubuh berita ini sebagai unsur berita, dan yang terakhir ekor berita merupakan penutup ataupun kesimpulan dari isi teks berita tersebut. Tapi dari tadi ibu menjelaskan tampaknya beberapa dari anak-anak ibu itu ada yang mulai bosan ya, ada yang mulai bosan, ada yang mulai ngomong-ngomong tadi sebagian, contohnya kayak yang di belakang itu. Albi juga sudah mulai ngantuk-ngantuk. Nah, sekarang kita SBK dulu ya. Nah, kita SBK dulu. Hanya itu gini, jadi semua ya. Namanya orang gini ini kita sambil nyanyi naik ke puncak gunung. Contohkan sekali ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ya, oke, udah boleh mulai. Oke. Udah kok, ini untuk melatih fokus kita semua supaya jangan yang ngantuk. Ya, supaya kita fokus, oke? Oke. 1, 2, 3 ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ya, fokus. Naik ke puncak gunung. Dan mulai bisa ya. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Bagus. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Siapa yang pas? Oke, Afi dan Lestari pas. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Lestari boleh contohkan ke sini? Bu, dengan teman-temannya. Sekian. Oke.
Nah, Lestari, coba kamu contohkan sama teman-teman kamu supaya tetap fokus karena tadi Dinda, siapa namanya? Dian dan Kania tidak pas seperti ini. Namun sebenarnya tidak apa, kita sebenarnya tidak fokus untuk pas seperti ini ya, akan tetapi kelancaran tangannya seperti ini untuk melatih fokus kita semua, oke? Dan mulai, senang Lestari. Baik teman-teman, yang di bawah, yang ke tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas ya. Kita mulai teman-teman lagunya. 1, 2, 3 ya. Naik, naik, Yuk, latihan ya. puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tentang kita semua. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa bagian-bagian penting yang harus dilibatkan di dalam teks berita, mulai dari unsur teks berita, struktur piramida terbalik. Nah, yang ketiga ini ada kaidah-kaidah teks berita. Kaidah-kaidah teks berita ini terdapat 4 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah menggunakan kebahasaan sesuai dengan standar KBBI. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Yang ketiga, keterangan waktu. Dan yang terakhir itu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, apakah beberapa dari kalian sudah mengerti atau semuanya sudah mengerti? Jika memang ada nanti yang ingin dibicarakan atau memang ada yang belum dipahami, kita boleh atau Ibu akan menjelaskan ini secara lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, oke? Terkait tugas minggu lalu itu, Ibu sudah membuat satu format agar kalian mengumpulkan di format tersebut. Jangan lupa dikumpulkan ya anak-anak. Baik. Nah, minggu ini Ibu akan memberikan satu tugas pekerjaan rumah di mana itu akan dikumpulkan minggu depan, yaitu anak-anak Ibu semuanya Nah, tugas dari Ibu untuk anak-anak Ibu semua adalah membuat satu teks berita. Teks tersebut akan Ibu kumpulkan minggu depan dan jangan lupa dikumpulkan secara langsung kepada ketua kelas, itu Pedi ya, ketua kelas kita. Jangan lupa dikumpulkan, tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan patah semangat untuk yang tidak hadir hari ini, harus hadir minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jika memang sakit, diberikan keterangannya, suratnya jelas. Jika memang izin, tolong juga dijelaskan. Ataupun jika memang ada dari antara kalian yang tahu teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini tetapi dia ada di luar sana, diinfokan saja. Oke anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita. Selamat siang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami harap dan kami mendoakan kiranya video ini dapat menjadi rema dan manfaat untuk kita semua, apalagi sebagai calon tenaga pendidik di masa depan. Terima kasih dari kami. Kami mengucapkan salam sejahtera.